Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Hari ini kita akan melakukan presentasi materi kuliah selama 6 pertemuan kemarin tentang aplikasi komputer dari kelompok 8. Yang pertama itu tentang pengertian komputer. Komputer atau istilah yang sering disebut PC atau personal computer terdiri dari kata komputer yang berarti menghitung, yang secara sederhana dapat diartikan yaitu alat menghitung. Secara kompleks, yaitu seperangkat alat elektronik yang di dalamnya berisi rangkaian berbagai komponen yang saling terikat dan berhubungan satu sama lain yang menciptakan suatu sistem kerja yang teratur dan terkendali. Oke, kita masuk ke hardware input device. Hardware input device ini terdiri dari mouse, yaitu untuk menggerakkan kursor pada layar komputer dan untuk memilih menu. Lalu ada keyboard untuk memasukkan huruf, angka, dan simbol-simbol ke dalam komputer. Lalu ada scanner untuk mengubah dokumen dari hard copy atau melalui kertas dan lainnya menjadi soft copy sebuah dokumen atau PDF atau yang lainnya. Lalu ada CD-ROM drive, lalu ada floppy disk drive, lalu ada tape drive, yang terakhir zip drive. Lalu yang kedua ada hardware output device, yaitu untuk menampilkan seperti monitor untuk menampilkan gambar, yaitu, dan yang kedua printer untuk mencetak dokumen. Yang ketiga ada proyektor LCD untuk membantu menampilkan gambar ke layar proyektor atau LCD supaya dapat dilihat lebih besar. Pertemuan ketiga di sini kita akan membahas sistem bilangan biner, konversi bilangan biner ke oktal, konversi bilangan biner ke desimal. Yang terakhir ada konversi bilangan biner ke heksadesimal. Sistem bilangan biner di sini yaitu sistem penulisan angka dengan menggunakan dua simbol khusus, yaitu 0 dan 1. Sistem ini biasa digunakan pada komputer digital. Penemunya yaitu Gottfried Wilhelm Leibniz di abad ke-17. Sistem bilangan ini adalah sebuah sistem dasar dari sistem-sistem bilangan basis digital yang sekarang ini sudah berkembang. Lalu kita akan membahas bagaimana caranya konversi dari biner ke desimal, yaitu dengan tabel bantuan yang ada di sebelah kiri berwarna biru. Itu sesuai dengan kelipatan 2n dari pangkat 1 sampai pangkat 7, bahkan bisa lebih. Lalu di sebelah kanan ada contoh soalnya. Dari konversi dari biner ke desimal. Seperti bisa dilihat bahwa 2 pangkat 7, 2 pangkat 6. Pangkat dari 0 ini diawali dari yang angka paling kanan dalam angka biner. Jadi seperti angka 1 itu jadinya 1 kali 2 pangkat 0, 0 dikalikan 2 pangkat 1, lalu ke kiri lagi 1 kali 2 pangkat 2, dan seterusnya. Lalu ada konversi dari biner ke oktal. Biner ke oktal ini sebenarnya caranya cukup mudah, yaitu dengan membaginya menjadi 3 digit dimulai dari angka yang paling belakang, lalu ke angka yang paling depan. Bisa dilihat seperti contoh 011 gitu. Lalu ada 111, 110, itu dimulai dari yang paling belakang. Lalu cara menghitungnya ini dengan pangkat itu yaitu 10 pangkat n. Jadi dimulai dari yang paling belakang, tetap sama dengan cara dari biner ke desimal, tetapi dimulai dari
Oh, mohon maaf, 8. Dari 8. Oktal itu 8. Jadi 8 dikalikan pangkat N. Lalu ada biner ke heksadesimal dengan cara yang sama, tetapi cara pengambilan angkanya itu dari paling belakang itu sebanyak 4 digit. Dan dikalikan dengan pangkat 16 pangkat N. Lalu analisis pertemuan ini, dari pertemuan ini kita mempelajari sistem bilangan biner, yaitu pengertian, lalu konversi sistem bilangan biner ke oktal, desimal, dan heksadesimal. Dan pertemuan keempat dan 5, aplikasi pengolah angka, aplikasi pengolah kata, aplikasi pengolah gambar, aplikasi bahasa pemrograman, ada aplikasi sistem operasi, dan cara kerja jaringan. Dan di dalam aplikasi pengolah angka bisa jadi pemecah masalah untuk menghitung angka dalam sebuah tabel. Yang terdapat dalam pengolahan angka meliputi aplikasi Microsoft Excel dibuat oleh Microsoft Corporation pada tahun 1987, dan juga ada Lotus 123 yang dibuat British Cupboard pada tahun 1983, dan juga ada Google Sheets yang diciptakan dari Google LLC pada tahun 2006, dan aplikasi lainnya yang untuk pengolah angka. Dan kedua ada aplikasi pengolah kata. Aplikasi pengolah kata adalah suatu aplikasi atau program komputer yang digunakan untuk melakukan pekerjaan pengolahan data dokumen. Dan aplikasi pengolah kata meliputi dari Microsoft Word yang bisa digunakan oleh orang-orang dan diciptakan oleh Charles Simonyi pada tahun 1983, dan juga ada Notepad++ yang diciptakan oleh Don Ho pada tahun 2003, dan juga aplikasi lainnya untuk mengolah kata. Dan ketiga ada aplikasi pengolah gambar. Aplikasi ini dibuat untuk membantu pengolahan gambar secara mudah, baik dalam bentuk foto hingga pada garis. Dengan adanya perangkat guna pengolah gambar, pembuatan dokumen berbasis gambar seperti banner, poster, undangan, dan lain-lain menjadi lebih cepat. Dan aplikasi ini meliputi yang bisa ditemukan pada Adobe Photoshop, diciptakan Adobe System pada tahun 1990. Lalu ada yang bisa digunakan CorelDRAW yang diciptakan oleh Corel itu sendiri pada tahun 2016, dan aplikasi lainnya bisa digunakan untuk mengolah gambar atau mengedit sebuah video dan foto. Dan juga ada aplikasi bahasa pemrograman, kumpulan dari berbagai jenis kode-kode yang berfungsi untuk memprogram dalam suatu kode di sebuah aplikasi atau produk lunak tertentu yang digunakan untuk membuat instruksi standar pemrograman dalam aturan logika dan algoritma tertentu untuk memerintahkan komputer. Aplikasi bahasa pemrograman yang sering ditemukan adalah lagi booming Python yang diciptakan oleh Python Software Foundation pada tahun 1990. Lalu ada C++ yang diciptakan oleh Jan Strostrup pada tahun 1985, dan juga yang sering dipakai ada JavaScript yang diciptakan oleh Brandon S. dan ECMAScript pada tahun 1995, dan juga aplikasi pemrograman lainnya. Dan ada aplikasi sistem operasi
bertujuan untuk mengelola sumber daya atau research dari software dan hardware agar dapat berjalan dengan baik serta memudahkan proses interaksi dengan pengguna atau user. Yang meliputi aplikasi seperti Linux dipakai untuk hacking atau cyber yang diciptakan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991. Dan juga ada MS-DOS yang diciptakan oleh Seattle Computer Products pada tahun 1981, maaf. Dan juga ada FreeBSD yang biasa dipakai oleh orang-orang. Lalu ada sistem jaringan. Jaringan komputer ialah terdiri dari artinya terhubung atau dari antara dua komputer atau lebih yang saling terhubung untuk saling berkomunikasi berbagi sumber daya. Aturan jaringan komputer terdapat encapsulation, connection control, flow control, error control, fragmentasi, assembly transmission service, dan dalam model jaringan komputer ada klien atau server. Model ini terdapat komputer yang bertugas memberikan layanan atau pusatnya, dan ada komputer yang bertugas meminta dan memohon layanan kepada komputer yang memberikan layanan atau pusat klien. Lalu ada peer-to-peer. Pada model ini, semua kedudukan sama dan sederajat sehingga dapat bersama-sama sebagai penyedia layanan dan dapat menerima layanan dalam satu komputer dan dapat menyediakan satu layanan dapat menerima layanan lainnya. Dan ada perangkat jaringan komputer yang meliputi router, wireless card, LAN card, modem, bridge, hub, switch, repeater, access point, dan kabel jaringan. Sinyal ke satelit lalu memancarkan sinyal ke dekat antena atau perangkat internet yang berada dalam sekitar Anda. Yang kedua, bantuan jaringan serat optik yang menghubungkan data, dan alamat IP ini adalah jembatan yang pusat. Yang ketiga, secara detail agar dapat memancarkan jaringan secara tepat ke perangkat Anda seperti router. Dan ada kabel serat optik. Ini menjadi penyalur jaringan berikutnya jaringan ke perangkat. Dan keempat ada serat optik mengirimkan sinyal elektromagnetik hingga diterima oleh perangkat lengkap. Poin keenam ya pembahasan pengertian sistem operasi, pengertian sistem program, fungsi dan peran sistem operasi, tujuan sistem operasi, sama sejarah sistem operasi. Yang pertama tuh sistem operasi. Secara umum, pengertian sistem operasi adalah perangkat lunak, yaitu software, yang berfungsi sebagai antarmuka dan pengatur semua sumber daya pada perangkat komputer. Tanpa sistem operasi, penggunaan tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka. Terus yang kedua tuh ada sistem program. Sistem program merupakan kumpulan instruksi yang digunakan untuk mengatur komputer agar dapat menjalankan tindakan tertentu. Jika tanpa program komputer, sesungguhnya atau tidak akan berfungsi. Sila-sila fungsi dan peran sistem operasi itu ada berbagai macam, yaitu yang pertama manajemen sumber daya komputer, yang kedua menghubungkan hardware, yang ketiga tampilan terbuka atau interface, yang keempat mengoptimalkan fungsi komputer, sama yang terakhir mengelola seluruh program. Terus ada lagi yang baru tujuan sistem operasi.
Sama juga ada pengertiannya, isinya ya itu yang pertama karena kenyamanan, yang kedua efisiensi, yang ketiga mampu berevolusi, terus yang lanjut sejarah sistem operasi. Yang pertama tuh generasi pertama itu berdiri pada tahun 1945 sampai 1955. Terus generasi yang kedua itu berdiri tahun 1955 sampai 1965. Terus generasi yang ketiga itu 1965 sampai 1980. Dan yang terakhir generasi keempat yaitu 1980 sampai zaman sekarang. Terus terima kasih mungkin sekian presentasi dari kelompok 8. Ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan atau sila-sila kata yang tidak berkenan. Mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh.